kewajiban dan hak bekerja sama dengan tetangga. Kita sudah mempelajari bahwa kita harus dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa merugikan orang lain. Salah satu contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Contoh pelaksanaan kewajiban ketika bekerja sama dengan tetangga. Contoh yang pertama, kewajiban ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Kewajiban yang kedua, memelihara ketenangan dan keamanan saat bekerja sama di masyarakat. Semua kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai peran dan kedudukan masing-masing di masyarakat. Setelah melaksanakan kewajiban, kita dapat memperoleh hak-hak kita sebagai bagian dari warga masyarakat. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat, hak ikut berpendapat untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, hak untuk tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Kita sebaiknya dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik agar tercipta persatuan dan kerukunan di antara warga masyarakat. Kewajiban dan hak berkaitan dengan hewan peliharaan. Jika kamu memiliki hewan peliharaan, kamu wajib memeliharanya dengan baik. Contoh pelaksanaan kewajiban terhadap hewan peliharaan yaitu menjaga agar hewan peliharaan tidak berkeliaran dan mengganggu tetangga. Menjaga agar kandang hewan peliharaan selalu bersih dan tidak mencemari lingkungan. Memelihara kesehatan hewan peliharaan agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan warga di sekitar. Jika kamu dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka kamu akan mendapatkan hakmu untuk memelihara hewan peliharaan di rumahmu. Kamu juga memiliki hak untuk memilih hewan peliharaan sesuai keinginanmu. Kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti memerlukan bantuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap warga harus membantu warga lain yang sedang kesulitan. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati sesama warga masyarakat. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat dibutuhkan untuk dapat terpenuhinya hak warga untuk hidup rukun, tenang, dan nyaman. Menyajikan kalimat permasalahan dan sarannya dalam bentuk bagan. Informasi penting yang kita peroleh dapat kita tulis atau sajikan dalam bentuk bagan atau diagram. Bentuk bagan atau diagram tersebut memudahkan kita dalam mengingat informasi penting tersebut. Saat menulis informasi penting dalam bentuk bagan atau diagram, gunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Sebagai contoh, ayo simaklah teks berikut. Sore hari, Ale duduk di taman yang tidak jauh dari rumahnya. Ale melihat badung di taman tersebut. Ale tidak sengaja melihat badung mencoret-coret tembok pagar taman. Permasalahan pada teks tersebut adalah badung mencoret-coret tembok pagar taman. Saran pertama, sebaiknya badung tidak membuat coretan di tembok. Saran yang kedua, seharusnya badung merawat pagar tanaman. Menemukan kalimat penyelesaian
dalam teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau kita dengar. Kalimat penyelesaian biasanya diawali dengan suatu masalah. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat penyelesaian dengan menggunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Ayo simaklah teks berikut. Kita mempunyai tetangga di sekitar tempat tinggal kita. Hubungan kita dengan para tetangga harus dijaga agar kehidupan kita aman dan tentram. Suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tidak akan tercipta jika warga tidak saling tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi. Setiap warga harus menyadari kewajiban dan hak dalam hidup bertetangga. Kalimat penyelesaian untuk teks di atas yaitu suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tercipta karena adanya sikap saling menolong, kerjasama, dan toleransi. Menyusun kalimat penyelesaian berdasarkan hasil pengamatan lingkungan bertetangga. Kalimat penyelesaian dapat disusun berdasarkan teks yang kita baca. Setelah kita menemukan permasalahan dalam teks tersebut, kita dapat menuliskan pendapat. Setelah itu, pendapat-pendapat tersebut disusun menjadi kalimat penyelesaian masalah. Sebagai contoh, ayo perhatikan permasalahan berikut. Permasalahan, Ayah Made terserang demam berdarah. Kalimat penyelesaiannya, 1. Sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kalimat penyelesaian yang kedua, sebaiknya kita menguras bak penampungan air seminggu sekali. Kalimat penyelesaian yang ketiga, botol-botol bekas hendaknya dikubur agar tidak menjadi sarang nyamuk. Menyelesaikan soal cerita perkalian dua bilangan yang hasilnya diketahui. Ayo ingat kembali tentang cara menentukan pasangan bilangan dengan perkalian tertentu. Kamu dapat menggunakan operasi hitung yang merupakan kebalikan dari perkalian, yaitu pembagian. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh berikut. Ayah Dedi memiliki 400 bibit ikan lele. Ia ingin membagikan sejumlah bibit ikan lele tersebut kepada tetangganya. Berapa banyak tetangga yang akan menerima bibit ikan lele? Dan berapa banyak bibit ikan lele yang akan diperoleh setiap tetangga? Penyelesaiannya, permasalahan di atas dapat dituliskan dengan kalimat matematika berikut. Banyak tetangga dikali banyak bibit ikan lele yang didapat setiap tetangga, sama dengan jumlah bibit ikan lele. Kemungkinan pertama, misalkan banyak tetangga 40 orang. Mengapa harus 40? Karena bilangan 40 dapat membagi habis bilangan 400. Maka, bibit ikan yang diperoleh tiap tetangga dapat ditentukan sebagai berikut. 40 dikali titik-titik sama dengan 400. Jadi, 400 dibagi dengan 40 sama dengan 10. Jadi, setiap tetangga akan memperoleh 10 bibit ikan lele. Ayo kita simak contoh soal berikutnya. Ibu Eko akan mengunjungi tetangga baru. Ibu Eko membuatkan kue bawang. Ibu Eko membuat 800 batang kue bawang. Kue bawang tersebut dimasukkan ke dalam stoples. Berapakah kemungkinan jumlah stoples dan kue bawang di tiap stoples? Diketahui jumlah kue bawang sama dengan 800 batang. Ditanyakan jumlah stoples dan kue bawang di tiap stoples. Penyelesaiannya, bilangan 1
dikali bilangan 2 sama dengan hasil perkalian. Jumlah toples dikali kue bawang tiap toples sama dengan jumlah kue bawang. Jumlah toples dikali kue bawang di tiap toples sama dengan 800. Kita tentukan bilangan 1 dan 2 dengan cara seperti berikut. Kita tentukan bilangan 1 yang dapat membagi habis 800. Misalnya, kita tentukan bilangan 1 adalah 4. Selanjutnya, kita tentukan bilangan 2 dari pembagian hasil perkalian dengan bilangan 1. 800 dibagi 4 sama dengan 200. Jadi, jumlah toples ada 4 buah dan kue bawang di tiap toples ada 200 batang.